Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidz, pengurus DPP Fuhab Jakarta, hadir Ustaz Muhammad Haji Muhammad Reza, Ustaz Mukti, Ustaz Abdul Rahim, ada Ustaz Alwi, dan juga tak lupa para hadirin sekalian, teman-teman PPSU dari Kecamatan Pesanggerahan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di puasa yang ke-22 ya. Ada yang 23. Ya nggak apa-apa juga yang 23 ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, semuanya senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kelak menjadi bekal kita dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para shaimin rahimakumullah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini sedikit saja saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kita semua tentang arti kehidupan yang hari ini kita jalankan. Jadi kalau kita bicara tentang hidup yang hari ini kita lakukan, ini digambarkan seperti sebuah perjalanan, di mana kita akan memulai sebuah perjalanan dan pasti akan mengakhiri sebuah perjalanan. Begitu juga dalam hidup ini, ya, kita pernah mengawali hidup ini dan hari ini kita sedang menjalankan hidup dan nanti kita akan mengakhiri kehidupan. Maka yang harus kita ingat adalah bagaimana kita bisa mengisi atau juga dapat memenuhi segala kehidupan yang hari ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apapun yang nanti hari ini kita usahakan, yang kita ikhtiarkan khususnya untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yakinlah bahwa semuanya pasti akan ditinggal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, kata Nabi, jikalau ada seseorang meninggal dunia atau mayit, maka nanti ada 3 hal yang akan menemaninya. Yang pertama kata Nabi, al-malu, yaitu hartanya. Yang kedua, al-ahlu, wal-ahlu, yaitu adalah keluarganya. Yang ketiga, wal-amalu, yaitu amalnya. Lalu kata Nabi, yang 3-tiganya itu akan mendampinginya sampai ke dalam kubur, ke liang lahat. Dia menghantarkan si mayit ini ke kuburan, tetapi kata Nabi nanti ada 2 yang kembali. Ya, yang pertama adalah al-malu, yang kedua wal ahlu, ya, yaitu harta dan keluarga. Makanya kalau kita saksikan kita punya keluarga, punya saudara, punya kerabat, punya tetangga, ya, kalau seandainya kita nganterin orang jenazah meninggal dunia, pasti hartanya akan pulang. Ya enggak? Dia punya mobil, mobilnya dibawa pulang, ya kan? Dia punya harta yang dibawa, ditinggal. Harta itu misalnya dia punya cincin, ya, atau misalnya kayak perempuan tuh punya kalung, punya anting. Ketika dia meninggal pasti dicopot sama lakinya, ya enggak? Buat apaan? Ya, buat yang baru. Ya kan? Pasti akan dicopot. Kenapa? Karena nggak mungkin hartanya akan dikubur bersama dengan si mayit tadi. Ya, yang kedua kata Nabi wal ahlu, yaitu keluarganya. Sama. Seorang yang meninggal dunia, misalnya bapak ibunya meninggal, ya pasti anaknya akan pulang, nggak mungkin akan menemani. Ya, istrinya meninggal, suami nggak mungkin nemanin.
Suami meninggal, istri juga nggak mungkin nemanin. Ya nggak? Maka kata Nabi, yang dua ini akan pulang. Ya, harta dan keluarga. Nah, kata Nabi, ada satu yang akan menemaninya sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Apa itu? Yaitu al-malu, yaitu adalah amalnya. Nah, maka oleh sebab itu, sebenarnya hidup yang hari ini kita jalankan sesungguhnya adalah bagaimana hari ini kita mempersiapkan ya akhir dari kehidupan kita dan bekal apa yang akan kita bawa. Saya yakin para jamaah sekalian kan hidup ini kalau lihat dari usianya nih sudah lebih dari 40 tahun semua. Ya, berarti dengan kata lain sudah hidup kurang lebih 40 tahun di dunia. Nah, pertanyaannya adalah sekarang masih lamaan hidupnya atau kira-kira sudah dekat dengan kematian? Pasti jawabannya sudah dekat dengan kematian. Ya, kenapa? Karena yang namanya maut nggak ada yang tahu. Ya, karena yang namanya maut nggak ngelihat dia tua, nggak ngelihat dia muda. Ya, bisa yang muda mati duluan, yang tua malah belakangan. Nggak ngelihat mana yang sehat, mana yang sakit. Kadang-kadang ada orang yang udah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak mati-mati. Yang sehat tiba-tiba habis sholat subuh mati. Ya enggak? Kenapa? Karena yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Nah, persoalannya hari ini adalah apa yang harus kita persiapkan dalam hidup ini. Jangan sampai kita ini rugi dua-duanya. Dunia nggak dapet, akhirat juga nggak dapet. Maka hari ini sebenarnya ya diajarkan oleh ulama kalau usia sudah 40 tahun itu, sudah lebih dari 40 tahun itu harus punya perencanaan. Ya, kira-kira nih harus apa yang saya dapatkan dalam hidup ini. Nah, kalau seandainya dunia mungkin hari ini ya kita sudah dapatkan atau mungkin dunia hari ini belum terlalu banyak kita dapatkan, maka yang harus kita persiapkan hari ini adalah bekal untuk menghadapi kematian. Kenapa demikian? Karena nanti kalau seandainya kita sudah meninggal dunia, tadi saya sampaikan, tidak ada hal-hal duniawi yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Baju yang bagus yang kita pakai ditinggal. Ya enggak? Ya, rumah yang bagus atau rumah yang kita miliki, yang kita kerja dari hasil kerja payah kita tinggalkan, jadi warisan. Ya, yang kemudian kita bawa bagi diri kita apa? Ya, amal ibadah. Itulah maka kemudian sesungguhnya Ramadan yang hari ini kita lakukan, yang kita jalankan, itu sesungguhnya merefleksikan, mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini sementara dan yang kita nanti bawa adalah bekal amal yang kita persiapkan nanti ketika kita meninggal dunia. Ya, jangan sampai kemudian dunianya nggak dapet, akhiratnya apalagi. Jadi hidup ini jadi sia-sia, hidup ini jadi rugi dua kali. Maka bagaimana kemudian harus kita lakukan? Yaitu mempersiapkan kehidupan ini ya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti di hari kemudian, yaitu di hari akhirat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Ya, kita hari ini bekerja mencari nafkah. Itu kan adalah bagian dari kewajiban kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya, apalagi kita laki-laki, seorang suami, seorang ayah, dia memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga kita. Tapi ingat, jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk mencari dunia. Kenapa? Karena kita juga punya kebutuhan. Karena juga kita masih punya bekal yang harus kita cari nanti di akhirat. Maka kalau seandainya ketika kita bekerja, maka bekerjalah ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, maka kalau nanti hadirin sekalian bekerja keluar dari rumah, niatkan mencari nafkahnya itu niatnya lillahi ta'ala. Kalau kemudian datangnya waktu azan, waktu sholat, kalau memang tidak ada aktivitas apapun, kegiatan apapun, maka kerjakanlah langsung sholat. Kecuali misalnya masih ada pekerjaan yang belum bisa ditinggalkan, silahkan dilanjutkan. Tetapi setelah itu melakukan ibadah sholat. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah yang wajib yang harus kita lakukan kepada Allah justru malah kita lalaikan, justru malah yang kita kejar hanyalah kehidupan dunia. Saya selalu menggambarkan begini, dunia itu kayak pasir. Ya, dunia itu kayak pasir. Pasir dipegang biasa
dia akan jatuh, habis. Digenggam kencang juga bakal habis. Itu dunia. Iya, kita cari duit, udah dapet duit, duitnya habis nggak? Habis juga. Kita capek nyari duit, duitnya udah dapet nih, ya, habis juga, belum 2 hari. Maka biasanya kalau kita gajinya ya di angka 3-4 koma, ya tanggal 3, tanggal 4 udah mulai koma-koma tuh pada, iya nggak? Iya, sudah pada habis, ya nggak? Iya, kenapa? Karena itu cuma duniawi, sifatnya sementara. Justru yang harus kita cari adalah akhirat, ya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan kita manusia itu sesungguhnya tidak lain adalah untuk beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, apa makna ibadah? Ya, ibadah di sini maksudnya adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Ya, sehingga hasil dari ibadah yang kita lakukan adalah amal soleh. Amal soleh inilah yang kemudian nanti akan menjadi bekal kehidupan akhirat kita. Ya, kenapa kita kok selama ini banyak manusia ya kok yang seakan-akan terlalu abai dengan kehidupan akhirat? Karena belum merasakan mati. Tapi kalau sudah merasakan mati, baru tahu bagaimana arti kehidupan yang sesungguhnya. Maka dalam satu riwayat dikatakan, ya, ketika seseorang itu meninggal dunia, sudah mati, lalu kemudian jikalau seandainya Allah memberikan kesempatan sekali saja dia untuk hidup sebentar saja di muka bumi, maka yang akan dilakukan adalah dia akan melakukan mencari amal ibadah yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena penyesalan. Itulah yang kemudian mengingatkan diri kita semua bahwa jangan sampai ya kita lupa pada kewajiban kita. Jangan kita lupa pada tujuan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita ini hidup ini adalah untuk beribadah. Nah, ibadah itu ada 2. Ada namanya ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya diri kita dengan Allah. Contohnya seperti sholat, puasa, ya, kemudian baca Quran, ya, istighfar, zikir, itu namanya ibadah mahdhah. Tapi ada juga ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Ibadah yang kita lakukan menjadi aktivitas dunia, tapi kalau diniatkan karena Allah, maka jadi nilai ibadah. Contoh tadi saya contohkan seperti kita bekerja. Makanya bapak-bapak nih, kalau bekerja keluar dari rumah, jangan niatnya cuma nyari duit doang. Kalau cuma niat nyari duit doang, yang didapat cuma duit, tapi nggak dapat pahalanya. Ya, maka kan ada istilah, ada hadisnya kata Nabi, innamal a'malu binniat. Maka kalau kita keluar dari rumah, ingin mencari kehidupan, mencari nafkah, niatkan bahwa saya mencari nafkah ini untuk melakukan kewajiban saya sebagai suami, sebagai orang tua, ya, dan mencarinya karena Allah, dan mencarinya yang halal karena Allah. Maka setiap aktivitas keringat yang kita keluarkan, ya, tenaga yang kita keluarkan, maka semuanya akan bernilai ibadah. Mungkin hari ini nggak dirasakan, tapi nanti kita akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Itu contohnya ibadah ghairu mahdhah. Atau misalnya lagi, contoh misalnya makan. Makan itu kan perbuatan mubah. Makan nggak dosa. Makan nggak dapat pahala. Kalau hanya niatnya untuk makan. Tapi kalau niat makan, niatin bismillah karena Allah, ya biar kuat, biar sehat, bisa ibadah, bisa bekerja, maka jadi makannya dapat pahala. Tidur nggak dosa. Tidur nggak dapat pahala. Tapi kalau tidurnya diawali dengan baca doa, ya, melakukan dengan sunnah Rasul, ya, dan niatin bahwa saya tidur biar istirahat, biar besok subuh bisa bangun, sholat, bekerja, mencari nafkah, biar bisa ibadah, maka tidurnya jadi pahala. Ya, maka dengan kata lain bahwa sebenarnya mencari pahala itu gampang. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan niat-niat tersebut sehingga perbuatan itu bisa mendatangkan pahala bagi kita. Ya, maka inti dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk kita memperbanyak ibadah. Jadi berpikirnya jangan begini, entar aja kalau udah tua baru ibadah. Justru kadang-kadang kalau udah tua jadi malas ibadah.
Kenapa? Karena semua penyakit udah muncul. Ya enggak? Yang belum masih muda nggak ada rematik, sekarang udah tua udah mulai ngebet sendi. Asam urat udah mulai dateng. Iya enggak? Darah tinggi, kolesterol. Iya. Ntar kalau udah stroke baru mau ibadah gitu. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, maka oleh sebab itu mumpung Allah masih berikan kesempatan, kesehatan, ya jangan pernah lalai pada perintah Allah. Terutama nih ibadah sholat. Ya. Nah, ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya nih kita suami-suami, ya, bapak-bapak yang punya anak, punya istri di rumah, ya harus kita ingatkan, salah satu ibadah yang harus kita jaga, kita topang dalam rumah tangga kita adalah ibadah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa demikian, bapak-bapak sekalian? Karena kalau kita lihat hari ini fenomena di luar, itu orang sudah banyak yang nggak mau sholat. Bahkan dalam survei penelitian yang saya baca, itu umat Islam di Indonesia yang mayoritas katanya 88% di Indonesia nih umat Islam ya, itu yang rajin sholat itu hanya 16,7% dari total kurang lebih 220 juta umat Islam. Jadi cuma 16% doang yang rajin sholat. Ya, selebihnya udah. Ya, jangan sampai sholatnya cuma 2 kali. Ya, sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Giliran Idul Fitri Idul Adha paling repot dan nyari baju. Ya, sholat baju baru buat sholat Idul Fitri Idul Adha. Nah, jangan sampai kemudian kebangetan nggak pernah sholat, tiba-tiba ke masjid langsung disolatin. Ya, sholat nggak pernah, giliran mati minta disolatin. Ya, kata malaikat, lu siapa? Ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini harus diingatkan pada diri kita ya. Jadi hidup ini buat apa sih sebenarnya? Ya, kalau cuman hidup sekedar disibukkan dengan urusan dunia nggak akan habis. Ya, lelahnya kita ini mengejar dunia cuma sementara. Maka tadi saya sampaikan, dunia ini itu kayak pasir. Dikencengin habis, dilombekin habis. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, biasa saja terhadap dunia. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita lupa pada kehidupan akhirat karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya, nah itulah yang kemudian menjadi sebuah hikmah bagi kita semua bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk bekal kita nanti di akhirat. Dan setiap ibadah yang kita lakukan tidak lain untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh sebab itu, ya ma'asyiral hadirin, para shaimin shaimat rahimakumullah, bahwa segala apapun yang kita lakukan, ya, segala aktivitas apapun yang kita lakukan, yang pertama tadi niatkan karena Allah. Yang kedua, jangan pernah lalai atau jangan pernah meninggalkan segala kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, kenapa? Karena yang rajin sholat mati, yang nggak pernah sholat juga mati. Yang bedain apa? Nanti aja di akhirat. Yang rajin sholat, insya Allah masuk surga. Yang nggak pernah sholat, jangan coba-coba. Ya nggak? Pasti masuk neraka. Ya, maka oleh sebab itu, ya, ini Ramadan ini sebenarnya merefleksikan, mengingat kita kembali pada satu ibadah yang kemudian kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah, makhluknya Allah, yang sesungguhnya kita ini, ya, tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini mengingatkan kita semua, bermanfaat bagi kita semua, sehingga kemudian Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, ya, ketaatan, hidayah dan taufik, sehingga kita semua bisa menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sholatul mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lupa tadi di awal bilang ini ada kuis dari dari panitia nih. Hadiahnya dapat gocap. Wah, lumayan ya. Tuh ada 2 gocap tuh katanya. Nah, 2 pertanyaan jadinya. Yang bisa jawab angkat tangan, ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Pertanyaannya gampang aja. Yang pertama adalah
apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Silakan. Untuk beribadah. Untuk beribadah. Silakan. Alhamdulillah. Layan. Jangan dibeliin rokok ya. Iya, iya. Sama-sama. Baik, yang pertanyaan yang kedua. Nah, lumayan 50.000 ya, tapi jangan dibeliin rokok nih. Ya. Ya, jangan rokok, jangan. Ya, kalau dibeliin rokok jadi nggak berkah ntar ya. Ya, yang pertanyaan yang keduanya ya, dalam hidup ini kan kita kan biasa lah ya, banyak dinamikanya ya, baik ujian, musibah ya, ataupun cobaan gitu. Nah, sebagai orang yang beriman, apa yang harus kita lakukan? Oke, baik, silakan. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.